Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat terus ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan ya subbab yang terakhir di bab usaha dan energi, yaitu kita akan membahas tentang daya ya. Yang ini kemarin kan kita udah bahas tentang usaha, energi kinetik, energi potensial, terus hubungan antara usaha dengan energi. Kemudian kita juga udah belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita belajar yang tentang daya ya. Nah, mungkin di SMP dulu udah pernah, jadi kita tinggal mengulang kembali saja. Kita belajar tentang daya dan nanti mungkin ada contoh soal. Nah, setelah itu nanti kita tinggal latihan-latihan soal saja untuk bab usaha dan energi dan persiapan untuk PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu silakan dibuka buku paketnya halaman 110 dan bersiap untuk menyimak penjelasan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, yang pertama itu kita bahas pengertian dari daya dulu gitu ya. Oke, perbesar. Daya itu apa? Daya adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya per satuan waktu atau laju suatu benda untuk melakukan usaha. Jadi daya itu kita bisa nih mengatakan bahwa daya adalah usaha atau W gitu ya. W-nya itu berasal dari mana? Dari gaya yang bekerja gitu per satuan waktu. Dan jadi dibagi waktu kayak gitu ya. Secara matematisnya persamaannya seperti apa? Bisa digeser ya ke halaman 111. Di situ ada rumus ya ini. P sama dengan W per T. Artinya apa? Daya adalah usaha ya, W dibagi waktu T. Atau bisa juga W-nya ini kemarin kita udah belajar ya, W usaha itu adalah F kali S, gaya dikali jarak ya. W-nya boleh dijabarin jadi F kali S dibagi T sama, atau S per T. Kita tahu rumus GLB, gerak lurus beraturan, S per T itu adalah V. Jadi bisa P itu rumusnya bisa ada 3, boleh pakai W per T atau Fs per T atau F per V ya. Mana yang mau kita pakai tergantung yang diketahui di soalnya kayak gitu ya. Nah, di mana di sini P itu adalah daya, satuannya bisa dalam joule per second gitu ya, atau watt atau kilowatt gitu. W-nya di sini tentu saja usaha dalam joule ya, T-nya adalah waktu dalam sekon, F itu adalah gaya ya, newton, S-nya adalah jarak meter, T-nya adalah waktu sekon. Atau di sini F itu adalah gaya, V-nya adalah kecepatan dalam meter per sekon kayak gitu ya. Nah, supaya kalian nggak bingung gitu ya, ini Miss rumusnya kok gitu, yaudah boleh kalian tuliskan secara satu-satu gitu. Misalkan W sama dengan maksudnya P ya, P daya adalah W per T. Atau boleh nih tulis lagi rumus yang kedua, bisa pakai F kali S per T, atau boleh juga P sama dengan F dikali V gitu ya. Ada 3 rumusnya, yang mana yang dipakai tergantung yang diketahui di soal kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soal yang ada di buku paket ya. Coba dibuka halaman berapa ini yang ada tentang gaya. Oke, kita coba halaman 114 nomor 37 ya. Di sini soalnya dikatakan sebuah mobil bermasa 2 ton. Ingat, masanya masih dalam ton, berarti harus diubah jadi kilo. Melaju dengan kecepatan 36 km per jam menjadi 72 km per jam. Jadi di sini ada perubahan nih. Kecepatannya masih dalam kilometer per jam, berarti ini kecepatan pertama nih ada V1, tapi masih dalam kilometer per jam, harus diubah jadi meter per sekon menjadi 72 km per jam. Ini berarti adalah apa? Ini V2, tapi masih dalam kilometer per jam, harus meter per sekon dalam waktu 10 detik. Berarti ini apa? Waktunya, T-nya gitu ya. Daya keluaran rata-rata mesin mobil tersebut adalah, berarti di sini kita punya massa, punya apa lagi nih tadi?
punya kecepatan 1 dan kecepatan 2 dan punya waktu. Mencari daya kita kira-kira kita pakai rumus yang mana tuh di antara 3 tadi. Nah, supaya lebih paham, kita coba pindahkan ke coret-coretan ya. Oke, kita seperti biasa tulis dulu diketahui ditanyanya ya. Simak soalnya. Di situ soalnya dibilang sebuah mobil bermassa. Berarti kita tulis nih yang diketahui ada massa. Massanya adalah 2 ton. Masih dalam ton nih. Berarti harus berubah jadi kilo. Ton itu 1 ton adalah 1000 kilo. Berarti 2 ton menjadi 2000 kilogram. Kemudian melaju dengan kecepatan. Mula-mula V1-nya masih dalam 36 km per jam. Kita harus ubah nih 36 km menjadi meter, berarti dikali 1000 ya. Misalkan ini dikali 1000 dalam meter per jam ya. 1 jam itu berapa menit? 60 menit kan. 60 menit 1 menitnya kan 60 detik, berarti 60 dikali 60 gitu ya. Jadi 1 jam itu kan 60 menit, berarti untuk dijadiin detik berarti 1 menitnya 60 detik, berarti 60 kali 60 3600 detik atau sekon gitu. Berarti ini dibagi 3600, ini meter per sekon. Udah dalam meter per sekon kan, berarti ini nolnya 2 coret, 36 sama 36 nya juga bisa kita coret, sisa 10 satuannya udah jadi meter per sekon gitu. Nah, sekarang kecepatan yang kedua berubah kan, dia menjadi 72 km per jam. 72 km per jam. Berarti sama kayak tadi, 72 dikali 1000 kan yang jadi meter, yang bawahnya 3600 sekon atau detik. Sama nih, nolnya 2 coret. 72 dibagi 36 itu adalah 2. 2 dikali 10, sisanya adalah 20 meter per sekon gitu. Nah, berikutnya dalam waktu 10 sekon. Berarti kita punya T di sini. T-nya adalah 10 sekon gitu. Nah, jadi yang di sini ditanya apa? Yaitu dayanya. Dayanya berapa? Nah, dari 3 rumus yang tadi kan ada P sama dengan W per T ya. Kemudian ada P sama dengan F kali S per T. Ini kali. Terus P sama dengan F kali V. Nah, kira-kira rumus yang mana yang bisa kita pakai? Ada massa, ada kecepatan 1, kecepatan 2, ada T. Karena dia punya T, berarti kemungkinan kita pakai yang pertama atau yang kedua, kayak gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, coba kita bisa pakai yang pertama. Ya. Kayak gitu. Gimana caranya? P sama dengan W. Kita cari dulu usahanya. Usaha di sini bisa kita cari dari apa? Dari perubahan energi kinetiknya. Kenapa? Karena dia ada perubahan kecepatan di sini. Berarti ada perubahan energi kinetik gitu kan. Berarti ini dibagi apa? Dibagi T. Ingat kan kemarin kita udah belajar hubungan antara usaha dengan energi. Apa rumusnya? W sama dengan delta EK. Ini kita kemarin udah belajar ya. Kalau misalkan lupa, silahkan diulang lagi videonya. Semuanya sudah pernah Miss jelaskan. Kalau kalian merasa belum pernah lihat, berarti kalian belum nyimak videonya ya. Jadi silahkan disimak lagi videonya. Nah, kita jabarin lagi nih, EK tuh apa? EK kan setengah mv kuadrat. Tapi karena ini ada delta, berarti setengah m ya. Di sini ada perubahan kecepatannya kayak gitu kan. Berarti V-nya ada V1 ada V2 kan. Berarti V-nya kita di sini tulisnya apa? V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Dikuadratkan dulu baru dikurang. Dibagi apa? Dibagi T. P sama dengan kan ini udah punya semua ya, massanya 2000 kg, V2 nya 20 meter per sekon, V1 nya 10 meter per sekon, T nya 10 sekon. Berarti tinggal kita masukin setengah kali massanya 2000 dikali V2 nya adalah 20. Jangan lupa ada apanya, ada kuadratnya, dikurangi V1 nya 10 dikuadratkan dibagi T nya berapa? 10. Oke, kita hitung lagi. P sama dengan nih 2000 dibagi 2 berapa? 1000. 1000 dibagi 10 lagi nih.
ini berarti sisa 100 kan, 100 kali 1 kan 100 gitu ya. Jadi 20 dikuadratkan, artinya 20 kali 20, 400 dikurangin 10 kuadrat, artinya 10 kali 10 yaitu 100. Nah, kita hitung di sini. 100 dikali 400 kurangin 100 adalah 300. Berarti P-nya adalah 300 dikali 100 berapa? Yaitu 30.000 gitu. Nah, tinggal kita lihat satuannya. Kan tadi kalau misalkan daya itu satuannya boleh dalam joule per second, boleh dalam misalkan nih joule per second, atau misalkan dalam 30.000 watt kayak gitu ya. Karena di pilihan jawabannya itu mintanya dalam kilowatt, berarti kalau dalam kilowatt dibagi 1000 gitu ya. Jadinya 30 kilowatt gitu ya. Sama aja kayak misalkan meter jadi kilometer, itu kan naik 3, jadinya dibagi 1000. Ini juga sama, dari watt menjadi kilowatt dibagi 1000 jadi 30 kilowatt gitu. Jadi jawabannya adalah yang B kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Materi yang ini cukup mudah ya, tinggal kalian aja pahami soalnya, dipahami konsepnya. Kalau memang ada yang belum dipahami, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh di grup atau japri. Nah, seperti biasa, contoh soalnya silahkan disalin ke buku catatan ya. Jadi supaya kalian sambil nyalin, kalian paham juga nih materi yang lagi dipelajari tuh, ngitungnya caranya gimana gitu ya. Jadi nggak cuma menyimak saja, karena kalau kalian sambil nyalin tuh pasti akan lebih teringat lama gitu, akan lebih dipahami sama kalian kayak gitu ya. Nah, tetap semangat kelas 10 ya. Sebentar lagi kita akan UTS gitu ya, insyaallah tanggal 15, jadi kurang lebih 2 minggu lagi. Silahkan dipersiapkan dengan baik ya. Jadi kita cukup 2 bab saja, yaitu bab yang kemarin hukum gravitasi Newton dan ini usaha dan energi. Silahkan dipersiapkan dengan baik, dibuka-buka lagi catatannya maupun video yang dari Miss. Nanti Miss juga tentunya akan ngasih latihan soal ya untuk persiapan UTS-nya supaya kalian bisa mempersiapkan diri gitu. Kalau memang ada yang belum paham, jangan malu atau jangan takut untuk bertanya, nggak apa-apa, tanyain aja ke Miss gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya. Ini adalah sudah materi terakhir di bab usaha dan energi gitu ya. Nanti 2 babnya lagi insya Allah setelah UTS kita bahas ya. Nah, ingat untuk UTS cukup 2 bab ini saja. Silahkan dipersiapkan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Mohon maaf jika ada salah-salah Miss dalam menyampaikan materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.